Coba deh bayangin, ada sebuah negara yang umurnya belum juga 100 tahun, tapi udah bongkar pasang fondasi pemerintahannya sampai 6 kali. Nah itulah kisah Indonesia. Ini bukan cuma soal ganti pemimpin loh, tapi soal pencarian jati diri sebuah bangsa yang terus-menerus beradaptasi. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Jadi, pertanyaan gedenya, kenapa? Kenapa coba sebuah bangsa sampai perlu ganti sistem pemerintahan sebanyak 6 kali? Ini bukan perubahan kecil-kecilan, tapi ini adalah sebuah pencarian fundamental buat nemuin formula yang paling pas untuk negara kita yang luar biasa beragam ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari semangat api revolusi di tahun 45, terus kita lihat eksperimen federal yang ternyata cuma seumur jagung, lalu terjun ke era parlementer yang wah penuh gejolak. Setelah itu, kita masuk ke masa kekuasaan terpusat di bawah demokrasi terpimpin dan Orde Baru, sampai akhirnya kita mendarat di era reformasi yang kita alami sekarang. Setiap tahap ini, percaya deh, adalah jawaban atau mungkin reaksi dari tahap sebelumnya. Perjalanan kita dimulai dari titik nol, pas banget setelah proklamasi kemerdekaan. Di tengah semangat revolusi yang membara, sistem pemerintahan pertama kita pun dibentuk. Awalnya, para pendiri bangsa kita memilih sistem presidensial. Artinya apa? Simpelnya, kekuasaan eksekutif itu terpusat di satu orang, presiden. Dia jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di tengah situasi revolusi yang genting, pilihan ini sebenarnya sangat logis. Indonesia butuh banget figur pemersatu dan pemimpin yang bisa ambil keputusan dengan cepat. Tapi, kita harus ingat konteksnya ya, meskipun sistemnya presidensial, ini bukan pemerintahan yang jalan di kondisi normal. Fokus utamanya itu bukan ngurusin birokrasi, tapi perjuangan fisik buat mempertahankan kemerdekaan. Jadi, seluruh energi bangsa ini ya tumpah ruah buat ngadepin agresi militer. Pemerintahannya pun jalan dalam kondisi darurat perang. Nah, setelah perjuangan yang berat banget, hasil dari konferensi meja bundar memaksa Indonesia buat mencoba sesuatu yang beda total. Sebuah eksperimen yang, seperti yang bakal kita lihat, ternyata nggak bertahan lama. Hasilnya, Indonesia diubah jadi negara federal dipecah-pecah jadi beberapa negara bagian. Ini adalah kompromi politik yang bisa dibilang dipaksakan. Buat rakyat kebanyakan, gagasan ini rasanya kayak sebuah pengkhianatan. Mereka ngelihat ini sebagai upaya licik buat memecah belah persatuan bangsa yang baru aja direbut dengan susah payah. Nah, karena sistem federal itu gagal total, Indonesia balik lagi jadi negara kesatuan. Tapi sistem pemerintahannya nggak kembali ke awal. Kali ini kita masuk ke sebuah era yang mungkin paling nggak stabil dalam sejarah politik Indonesia. Era Kabinet Jatuh Bangun. Sistemnya berubah total. Presiden Soekarno sekarang posisinya cuma sebagai kepala negara, semacam simbol gitu. Roda pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang Perdana Menteri. Nah, disinilah letak masalahnya. Kabinetnya Perdana Menteri ini harus dapat dukungan mayoritas di parlemen. Padahal parlemen saat itu isinya puluhan partai politik dengan ideologi yang beda-beda. Bikin koalisi yang stabil, wah hampir mustahil. Dan inilah hasilnya. Tujuh kabinet berbeda cuma dalam waktu 9 tahun. Coba bayangin, rata-rata satu pemerintahan cuma berkuasa sekitar setahunan. Gimana mau bikin rencana pembangunan jangka panjang? Politik jadi lumpuh total dan negara ada di ambang kekacauan. Karena udah mentok sama kebuntuan politik, Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah yang super drastis. Lewat sebuah dekret presiden, beliau membubarkan parlemen dan menyatakan kita kembali ke UUD 1945. Nah, inilah awal dari era yang kita kenal sebagai demokrasi terpimpin. Jadi, ini tuh reaksi keras terhadap ketidakstabilan sebelumnya. Tujuannya sih stabilitas, tapi hasilnya adalah kekuasaan yang terpusat banget di tangan presiden. Peran partai-partai politik dikebiri dan militer mulai masuk ke ranah politik. Sayangnya, era ini berakhir tragis dengan krisis politik dan ekonomi yang sangat dalam. Oke, setelah gejolak politik yang hebat itu, Indonesia masuk ke era terpanjang di bawah satu pemimpin, Presiden Soeharto. Era ini dikenal sebagai Orde Baru, yang datang dengan janji stabilitas dan pembangunan. Orde Baru emang berhasil menciptakan stabilitas politik selama lebih dari 30 tahun. Pembangunan ekonomi juga beneran terjadi, tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Kekuasaan terpusat lagi di tangan presiden, kebebasan bersuara dibungkam, dan dominasi satu partai politik yaitu Golkar nggak tergoyahkan. Pada akhirnya sistem ini runtuh juga gara-gara krisis ekonomi dan tuntutan reformasi yang udah nggak bisa dibendung. Runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 membuka gerbang menuju era yang kita kenal sekarang, era reformasi. Ini adalah momen perombakan total sistem pemerintahan Indonesia, tujuannya satu, untuk memastikan nggak ada lagi kekuasaan yang absolut. Perubahannya fundamental banget. Lihat deh, masa jabatan presiden yang tadinya nggak terbatas, sekarang dibatasi cuma 2 periode.
Presiden yang dulu dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang paling penting, kekuasaan yang dulu terpusat banget, sekarang disebar. Diciptakanlah sistem saling awas atau checks and balances antar lembaga negara. Semua perubahan ini dikunci lewat amandemen UUD 1945. Ini ibarat pilar-pilar baru demokrasi Indonesia. Pertama, rakyat memilih presidennya langsung. Kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Ketiga, parlemen diperkuat. Keempat, dibentuk Mahkamah Konstitusi buat menjaga aturan main. Dan kelima, otonomi daerah diperluas, biar pembangunan lebih merata. Jadi kalau kita rangkum seluruh perjalanan kita tadi, ya seperti ini, dari sistem presidensial yang kuat di masa revolusi, lalu melewati berbagai eksperimen dan era otoriter, sampai akhirnya kita tiba di sistem presidensial yang demokratis yang kita jalankan hari ini. Setiap transisi adalah pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini. Nah, setelah perjalanan yang begitu panjang, pertanyaannya, apa selanjutnya? Sistem demokrasi kita saat ini mungkin yang terbaik yang pernah kita punya, tapi perjalanannya jelas belum selesai. Tantangan terbesar kita sekarang itu bukan lagi mencari sistem baru, tapi menjaga dan memperkuat apa yang sudah kita bangun dengan susah payah. Gimana caranya? Nah, itulah pertanyaan besar untuk kita semua.